Gini, apa sih bedanya? Tadi kan Koke ini udah nanya juga kan dengan apa namanya perbedaan dari bank-bank yang terbaru ini kayak Credit Suisse dan lainnya gitu. Nah, terus Koke ini juga udah sempat singgung-singgung Lanham Brothers yang di 2008. Nah, pertanyaannya itu seberapa deket sih ini case ini sama krisis subprime mortgage di 2008 yang lalu gitu. Aku bilang ini kasusnya agak berbeda ya. Satu hal yang common cuma CDS-nya tinggi sekali. Melebihi harga normal lah basically. Itu aja, melebihi harga average. Jadi basically itu aja. Cuma sekarang kalau misalnya jam waktu itu salah satu penyebabnya adalah karena banyak um, apa tuh mortgage structure yang toxic. Oke? Okay? Jadi ketika ada sesuatu gagal pembayaran, default payment, kemudian domino effect dan sebagainya, ya itulah yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat sekarang itu kondisi ekonomi itu sedang bagus. Pertumbuhan ekonomi itu sedang bagus, sedang normal, dan somehow mungkin ya rasanya our central banks juga sudah belajar dari tahun 2008 lah gitu. Jadi most likely kita masih agak jauh lah kalau misalnya kita ngomongin ada krisis karena salah satu financial institution has failed gitu, sudah bangkrut gitu. Rasanya itu masih agak jauh. Yang kita takutkan sekarang itu lebih ke arah hyperinflation sebenarnya. Karena kalau misalnya dengan hyperinflation ini, energy price-nya tinggi, makanan harga food price-nya tinggi, itu yang somehow lebih ditakutkan oleh banyak negara lah, lebih untuk ekonomi lah begitu. Jadi untuk sedekat apa dengan subprime, rasanya cukup berbeda kasusnya sekarang. Jadi saya bilang agak jauh lah gitu dibandingkan dengan subprime mortgage yang terjadi tahun 2008. Terus dengan permasalahan properti ini gimana kalau menurut Koko? Apakah jadi bahan secara drastis dengan harga properti yang ada atau gimana? Ini ngomongin properti di mana? Properti di US, karena kan dulu itu di US juga terjadi krisis properti kan. Nah, apakah pasar Indonesia itu mengikuti properti di US juga seperti saham atau seperti apa? Wow, saya sulit bicara tentang hal ini karena saya tidak punya datanya. Cuma yang pasti harga properti di US itu sekarang sedang jatuh ceritanya nih. Average home price itu sekarang sedang jatuh. Salah satu alasannya ya karena interest rate yang naik, ya kan? Jadi tapi itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di honestly speaking Singapura. Harga rumah di Singapura sekarang all time high. Dan aku juga dengar katanya harga rumah di Indo juga masih dalam kondisi stuck lah gitu, stagnan lah gitu, belum ada another wave of a breakthrough lagi begitu. Tapi saya sulit untuk berbicara kalau nggak ada data antara apakah perubahan harga rumah di US itu akan berpengaruh ke perubahan harga rumah di Indonesia. Most likely the only common factor yang bisa saya lihat adalah interest rate. Itu aja sih. Tapi yang jadi permasalahan adalah US interest rate itu sangat tinggi sekali sekarang, sedangkan interest rate di Indonesia itu somehow masih adem ayem aja lah gitu. Belum BI belum meningkatkan suku bunganya seagresif US atau mungkin seagresif other central bankers. Jadi sekali lagi saya kurang bisa menjawab pertanyaan itu karena saya nggak punya datanya. Kita bakal nanya, terutama aku gitu ya, sama Ko Andrew nih sebenarnya ada titipan pertanyaan dari Ko Andrew. Cuman karena dia lagging atau kondisi sinyalnya kurang bagus gitu, ada titipan pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaan dari aku dulu. Nah, Koke ini melihat money di US itu sekarang gimana dan cenderung bergeraknya itu ke arah mana sih kok? Itu pertanyaan dari aku dulu. Aku bilang kalau misalnya ngomongin money supply, yang pasti sekarang US sudah menekan
quantitative easing, sudah nggak ada. Sekarang namanya quantitative tightening. Jadi most likely money supply-nya pasti akan berkurang, ya kan? Dan itu pun juga dilakukan dengan intentionally, dengan sengaja, karena kalau enggak nanti akan terjadi hyperinflation di US. Jadi ya aku bilang money supply pastinya akan berkurang jauh dibandingkan dengan waktu zaman for the last 2 years, waktu zaman COVID 2020 sampai 2021. Itu pasti banget itu. Money supply pasti akan berkurang. Cuma yang pasti, money multiplier effect-nya mungkin yang akan stay. Oke? Jadi money supply boleh berkurang, tetapi karena I mean last time we learned this in our economic class kan. Kalau misalnya ekonomi nggak jalan, ya pump with money gitu. Kemudian ketika sistemnya sudah berjalan, money-nya diambil sedikit-sedikit. Tetapi money multiplier effect-nya sudah berjalan seperti itu gitu. Nah, ini the last question, the special question nih. Jadi basket Porto Kokeni ini lagi mode apa nih? Banyakin cash kah? Atau nggak ada Porto sama sekali? Atau borong nih? Ngeborongnya sekarang Portoku banyak merah merona. banyak ya, satu itu ada yang waktu itu aku sudah sempat masuk nih di ketika S&P retesting the June lows, ya kan, tahun 3.600-an gitu. Aku udah masuk nih, berharap udah nih kelihatannya nih. Ternyata sampai sekarang turun sampai di bawah 3.600. Jadi ya sudah, it's okay. Cuma yang pasti saya punya beberapa short position dan juga saya sekarang sedang main FX. Sekarang equity agak sedikit sulit terbaca, tetapi kalau FX somehow aku bilang agak sedikit mudah dibaca sekarang. FX sekarang itu yang terutama misalnya one of the good strategy will be definitely long USD, ya kan? Short Euro, pound sterling jangan dipegang dulu, because pound sterling ini lebih ke arah government intervention. Short term, long JPY, short term, short JPY, long term, long JPY. Dan kalau misalnya kalian punya exposure to Sing dollars, SGD, long SGD. Salah satu alasan kenapa aku bilang long SGD itu karena different central banks, they have different method, different tools to combat the inflation, betul ya? US misalnya, mereka atau mungkin Bank of Japan, atau mungkin Reserve Bank of Australia, atau mungkin bahkan BI dah, Bank Indonesia lah. Mereka tuh mainnya selalu dalam interest rate. Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi, ya naikkan aja interest rate begitu. In Singapore, we are a small country, we are small economy, we cannot afford to have high interest rate. Jadi apa yang central bank lakukan selama ini adalah ada yang namanya suatu band, band, kayak suatu apa itu, kayak suatu band lah ya, suatu range gitu. Nah itu namanya NEER band gitu. Dan central banks kita itu biasanya bermain di situ. Jadi kalau misalnya inflasi kita tinggi, we will let our currency appreciate untuk to combat the inflation. Itu caranya central bank di sini. Jadi kalau misalnya para baby di sini melihat, oh ada berita nih Singapura inflasinya tinggi nih, very simple, buy Sing, long SGD. Most likely you will get it right rather than not. Karena emang itu salah satu salahnya. Jadi kalau misalnya saya bilang ya, tadi short Euro, long SGD, sudah, you can play with that pair. Jadi kalau misalnya Euro / SGD, short Euro, long SGD, Euro SGD, short Euro, udah. I think it will be good. And in fact, right now I have that position. Jadi termasuk buy USD Japanese yen ya, Go ya? Kenapa? Termasuk buy USD Japanese yen ya?
seperti yang saya bilang tadi, long USD, yes, definitely. For Jap Yen, short Jap Yen, short term. Tapi in the longer term, buy Jap Yen. Oke. Karena Jap Yen itu sekarang itu almost unjustified untuk punya USD Jap Yen 143, 145. Itu is not really justified. Kalau misalnya kita ngomongin tentang ada namanya apa tuh namanya parity purchasing parity power triple P, oke? Kalau melihat how we quantify US economy and how we quantify Japanese economy, biasanya nih range angka yang standar yang normal itu ada di angka sekitar 120 125. Jadi kalau misalnya Jap Yen itu bisa di angka 140 seperti sekarang, is almost definitely undervalued. Jadi, it would be good if you can long Jap Yen. But of course, in the long term, in the longer term. In the longer term, aku bilang mungkin we are talking about 6 months up to 12 months lah at least. Nggak dalam waktu sekarang. Karena sekarang Jap Yen somehow masih suppress down lah begitu. Terutama terhadap USD. Oke. I see. Dari koin dulu ada. Punya banyak posisi ya. Kalau efek kulihat sekarang yang USD dibandingkan sorry, Wah, bisa ya, diulang, USD Pak Andrew? Japanese Yen yang ini angka sekarang di 144,9 ya. Hampir 145 sekarang ini. Itu bisa dibilang nyaris menyentuh titik di zaman tahun 1998 ya. Nyaris. Oke. Sorry, nggak dengar. Dan ini menurut Sorry, Pak Kokeni Andrew. Sorry, Oke. saya tidak dengar. Sorry, Kayaknya saya nggak dengar. masih Terputus-putus. Kayak keputus lagi kok. Sorry, saya nggak dengar, terputus-putus. Tapi Iya, nggak apa-apa. Oke. Kalau market consensus, melemah gitu market sampai consensus 160. most likely plus-plus yang mungkin. paling bawah ada di angka 150. Market consensus. 160 sekarang masih agak jauh. Aku ketik ya. The very very strong resistance in terms of technical, in terms of fundamental, it will be 150-an. Nggak nyampe 160. Jadi in the short term, saya bilang, sekali lagi, short Jap Yen sampai 150, try to take profit. Sudah, itu aja. Setelah itu, baru mungkin coba kita long Jap Yen for the longer term. Karena kalau misalnya begitu, kita bisa melihat ketika Jap Yen di angka 142, 143, ada satu momen di mana Bank of Japan made an intervention. Dan most likely, kalau misalnya itu akan terjadi lagi ketika ada di angka sekitar 150. Jadi 160 mungkin agak sedikit too far stretch lah ya. Of course, never say never, tapi market consensus right now saying that most likely if it is picking, it will be picking at 150. Mungkin koin dulunya kayaknya lagi lagging lagi. Ini dia juga good insight, thank you. Ini kita rapid question aja untuk penutup. Rapid questionnya ini kok. Jadi ini pertanyaan banyak orang juga kali ya. Ada dari tanteku, dari mamaku, dan orang secara general mungkin. Nah, ini gimana sih kita itu harus menanggapi ini nih US dollar. Kalau kita lagi keep US dollar nih sekarang, atau kita lagi pengen beli, baiknya itu di keep, dibeli, atau jual sekarang? Wah, I wish I know the answer juga ya gitu. Cuma basically market consensus, oke, kita melihat ini aja deh. Aku agak sulit kalau misalnya kita ngomonginnya terhadap rupiah karena basically itu is very niche. Tapi let's look at dollar index DXY, oke, DXY. Sekarang kalau misalnya kita lihat DXY itu ada di angka sekitar, kalau nggak salah, if I remember correctly, is about 112. Jadi
selama US masih akan menaikkan suku bunganya sampai 4,5, dia akan technically itu akan naik sampai mungkin di angka sekitar 115 sampai 120, itu sudah ekstrim lah gitu. Jadi masih akan ada kenaikan 5 sampai 10% lagi untuk USD. Jadi kalau misalnya dollar indeksnya naik sampai seangka itu, biasanya rupiah juga akan mengikuti lah gitu. Kecuali kalau memang rupiahnya juga menguat. Karena sekarang kalau misalnya kita melihat ekonomi di Indonesia, itu somehow Indonesia as of now is still recession proof. Still recession proof. Belum ada tanda-tanda resesi sama sekali di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Contoh misalnya seperti UK atau mungkin seperti some of the European countries, itu sudah terlihat mulai mungkin akan ada recession, yes. Tapi untuk Indonesia somehow belum. Jadi secara kekuatan rupiah sendiri somehow masih cukup kuat untuk menghadapi kenaikannya USD. Jadi kemungkinan USD itu nggak akan naik-naik banget gitu. Tapi it will be a different story. Let's say if we are talking about Euro, or maybe we are talking about Swiss franc, for example. Jadi USD akan tetap menguat lah basically ya. Tetapi tidak terhadap semua all the currencies begitu. Jelas, rapid question from me. Jadi basically 3 kata aja untuk baby di sini atau pendengar audiens dari followersnya Koko. 3 kata maybe untuk ngadepin resesi atau inflasi di saat kayak gini. 3 kata aja. Waduh. Apa ya? Pantun nggak apa-apa, bikin pantun aja. Jalan-jalan ke pasar minggu, cakep. Nggak ada. Nggak. Aku bilang, of course, stay invested. Karena basically sekarang tuh valuation is very very attractive, very very cheap, ya kan. Terus yang kedua ya, of course, jangan terlalu overreact terhadap media, aku bilang. Karena sekarang media ini lagi panas nih gitu loh. Tapi kalau misalnya sekali lagi kita melihat fundamentalnya, somehow our economy is doing pretty okay compared to what media has been describing, has pictured gitu. Jadi aku bilang stay invested, of course, invest. Aku selalu percaya invest in yourself. Banyak baca buku, banyak baca. Subscribe Bebas Invest. There are a lot of substantial information over there. Jadi, yeah, I guess this is it. Jadi stay invested aja sih. Pelan-pelan, kalau mau masuk juga pelan-pelan. Jangan terburu nafsu, karena sekarang benar-benar uncertain. Tetapi kita juga jangan sampai miss the boat juga lah gitu. Ya. Berarti cash is the king lah ya. Oke. So far yes, cash is the king. As of now, yes. As of now, USD lah basically. Kalau cashnya dalam rupiah agak ini juga lah gitu. Jadi USD lah cashnya lah, pastikan USD. So, ya, thank you kok untuk insight-nya kali ini. Berhubung juga udah mau hampir 1 jam ya. Kita close dulu di sini. Thank you untuk Ko Andrew dan juga thank you untuk Ko Kenny. Thank you so much for the insight.